atau perantaraan yang menyampaikannya kepada jin, setan dan iblis. Siapa? Dukun. Nah, biasanya ya dukun. Ya. Itu dosa besar. Jadi kan kalau ada masalah jangan datang kepada mereka, datang kepada Allah, begitu ya. Waqatlun nafas allati haramallahu illa bil haq, dan membunuh itu termasuk daripada dosa besar, ya. Wa aklu riba, makan daripada harta riba. Riba itu adalah makan sesuatu hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bermacam-macam pembagian daripada ribanya nanti secara terperinci. Mungkin yang kita kenal riba itu secara gampangnya saja adalah orang biasa yang paling banyak praktek riba ini adalah riba apa? Al-qarat, ya. Riba yang berhubungan dengan hutang piutang, memberikan hutang bayarnya berlebih biasanya, begitu ya. Nah, itu termasuk daripada riba. Wa aklu malil yatim, makan daripada hartanya anak yatim, ya, artinya dia memakan hak bukan pada haknya, memakan suatu hal tapi bukan pada haknya, kemudian yang dimakan itu daripada hartanya anak yatim, begitu ya. Nah, ini adalah dosa besar, ya. Wa tawalli yaumal azab, lari daripada medan peperangan, begitu juga. Sudah berkecamuk perang, sudah berjihad, kemudian karena takut dia lari, termasuk dosa besar. Wa ghadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, begitu juga menuduh seorang perempuan berzina, itu termasuk daripada dosa besar. Haddul ghadaf, ya, menjatuhkan atau menuduh, oh ikam ini berzina, kok anak ikam anak zina. Nah, itu termasuk daripada dosa besar. Nah, ini kita mengetahui dulu bagaimana apa saja itu dosa, kategori apa saja itu dosa, dan termasuk daripada dosa besar tadi, ya, 7 perkara itu yang disebutkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah terbatas dosa besar itu hanya itu saja? Enggak. Banyak dosa besar itu, ya. Termasuk diantaranya adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat 5 waktu tuh. Dia nggak sholat, nah itu termasuk daripada dosa besar, ya. Man'uz zakat, nggak mau bayar zakat, gitu juga dosa besar, ya. Banyak, ya, diantaranya. Termasuk orang yang meninggalkan berhaji, begitu juga. Tapi orang yang mampu, tapi dia nggak mau berhaji sampai meninggal dunia, nah, maka dia sudah melakukan dosa besar. Begitu juga zina, liwat, ya, berhubungan suami istri tapi tidak dengan yang halal, ya. Nah, itu termasuk dosa besar. Liwat begitu juga. Liwat itu paling jeleknya min afhasil fawaish, daripada jeleknya dosa itu liwat. Liwatnya apa? Melebihi zina. Kalau zina itu laki-laki sama perempuan, berhubungan suami istri dengan tidak yang halal. Kalau liwat itu sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini paling bodoh, paling menjijikan ini. Binatang yang nggak punya akal saja, nggak ada istilahnya mendatangi pejantan sama pejantan. Lah, ini ada yang punya akal. Betapa banyaknya lawan jenis, tapi dia mencari yang sesama jenis. Nah, ini paling jeleknya dosa, ya, liwat. Nah, terkenal liwat ini yang pertama kali adanya itu ketika Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam. Ya, Nabi Lut alaihissalam, dia punya kaum. Nah, kaumnya inilah yang diberi nama kaum Sodom. Nah, kaum Sodom. Nah, itu dia senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, begitu ya. Auzubillah subhanahu auzubillah min. Ya. Nah, maka kita jaga. Jangan sampai kita jatuh kepada dosa besar ini. Wa uququl walidain, begitu juga uququl walidain. Apa uququl walidain itu? Durhaka kepada orang tua. Itu termasuk daripada dosa besar, ya. Bahkan disegerakan adabnya. Termasuk zina juga, durhaka sama orang tua, itu didahulukan adabnya, murkanya Allah qablal akhirat, sebelum dia menemui negeri akhirat. Maka jadi jaga benar-benar dengan berbagai macam cara,
ya, dengan berbagai macam cara. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an itu ya, wala taqul lahum uffin, kata Allah, jangan sampai kalian mengatakan uff saja sama orang tua. Tidak, apalagi mengeluh dengan apa yang diminta oleh orang tua, itu sudah min alamatil uquq, daripada alamat durhaka. Ya. Selama orang tua itu meminta kepada kita, meminta tolong kepada kita dan tidak melanggar perintah Allah, maka wajib bagi kita untuk memenuhinya. Ya. Itu orang tua, hak yang paling besar. Bahkan kata Allah Subhanahu ridallahu fi ridha walidain wa suqtullah fi suqti, ima ridha Allah itu tergantung pada ridha keduanya, dan murka Allah tergantung di dalam murka keduanya. Kalau orang tua kita itu Allah ridha, kalau orang tua kita murka sama kita, berarti Allah Ta'ala juga murka sama kita. Begitu ya? Itu penting banget. Apalagi berkembangnya zaman sekarang ini, banyaknya durhakanya pun gayanya modern. Kadang kalau dulu durhaka wani lawan kuitan, ini durhaka cara modern. Disekolahkan oleh kuitan sampai jadi dokter, sampai jadi orang yang berpendidikan, karena punya kesibukan suami istri, isi anak halus bayi. Mak ya, aku nggak biar mak menggaduh anak ulun di rumah. Kayaknya ulun gaji, biar mak aja. Mak kuitan digaji, digaji. Amun sidin hendak menjagakan anak kita, silahkan, jangan ditaati. Tapi kalau kuitan bakal dijadikan babu, ini durhaka. Ya. Kalau digaji itu nanti sudah seperti orang yang memperkerjakan kepada bantunya. Salah sedikit bisa diomeli nantinya. Nah, tidak sedikit banyak anak yang kurang ajar kepada orang tua. Begitu ya. Nah, maka dari itu Bu, kita punya anak dididik mulai dari kecil. Bagaimana kita ajarkan akhlak, adab kepada mereka sehingga kita sudah dewasa, kita sudah tua, mereka benar-benar mempraktekkan itu kepada diri kita. Jangan salahkan kalau kita sudah tua nanti mendapatkan anak yang durhaka. Kenapa? Mulai dari kecil anak kita ajarin joget aja. Maka kuitan garingnya asik menjoget aja. Kita senanginya, kita cari, kita usahakan dia agar jadi orang yang sukses perkara dunia saja. Pokoknya kamu harus sekolah, pokoknya kamu harus jadi orang sukses, pokoknya kamu harus berduit, pokoknya kamu harus begawi, tanpa memikirkan pendidikan akhlaknya. Sehingga dia kaya, dia sukses, dia juga tidak akan memiliki akhlak dan budi pekerti dan berbakti kepada kita. Maka dari itu sedari ini ya, kita ajarkan bagaimana mereka itu untuk memiliki akhlak sebagaimana yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk daripada bentuk orang tua yang mendidik anaknya itu untuk menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, itu adalah orang tua itu gemar menasehati ketika di rumah. Kemudian gemar membimbing dia ketika di luar rumah. Kemudian sering membawa dia ke tempat-tempat yang menjadi fondasi di dalam dirinya untuk mendapatkan, untuk mencontoh, untuk belajar bagaimana nilai-nilai kebaikan. Jadi perhatikan kalau dalam rumah anak kita didik bagaimana duduknya, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana tontonannya, itu diajari. Diperhatikan dari kecil, asiknya melihat TikTok, melihat YouTube yang ditonton, macam-macam. Babinian nang kada sing bajuan, babinian nang macam-macam ditonton, nonton kakak-kakak. Itu perhatian, apalagi di zaman modern sekarang kita perlu perhatian khusus Bu. Jangan asal kamu ulang aja anak. Jadi didik, tarbiyah kepada mereka. Perhatikan bujur-bujur. Kalau ada salah tegur, sedini mungkin kita menegur ya.
Jadi jangan sampai dia tadi itu sudah kita biarkan masuk dewasa, akhirnya dia menjadi atau berkumpul dengan pergaulan mereka, lalu kita hanya mengharap mudah anakku jadi anak berbakti. Nggak mungkin. Jadi sedini mungkin kita ajarkan kepada mereka. Tuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu cucunya Rasulullah, dididik sama ibunya Sayyidah Fatimah. Mulai halus Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini kada bisa boleh diajari rompitan menyumpah, menyambat yang kada baik, ya, menguya orang, kada bisa. Jadi Sayyidina Hasan sendiri kan bisa mendengar abahnya menguya orang, ibunya menguya orang, kada bisa. Sehingga ketika sudah dewasa Sayyidina Hasan, ketika Sayyidina Hasan sholat di masjid, saat itu masih orang yang pro kepada Muawiyah. Ya, karena Muawiyah ini dulu perang dengan Sayyidina Ali, maka Muawiyah mengatakan setiap khutbah Jumat ini diwajibkan bagi khotib itu melaknat Sayyidina Ali. Dilaknat Sayyidina Ali itu dikutuk Sayyidina Ali. Duduk Sayyidina Hasan sembahyang Jumat, mendengar abahnya dikutuk orang, dilaknat orang. Ada apa ya Sayyidina Hasan kan sarik kada? Tuntung sembahyang ada yang mentakut Sayyidina Hasan, ketika balas kan orang menyambat minta nikah. Tuh orang melaknat minta nikah Sayyidina Hasan. Aku sedari kecil ada pernah mendengar kayak apa cara mencaci maki orang, caranya aja kada tahu ya bagaimana mencaci maki. Kenapa? Di dalam rumahku kada pernah dididik oleh ayah dan ibuku untuk membicarakan keburukan orang lain. Kita dengan nyamat kadang-kadang itu jadi memori ingatan bagi anak kita. Kalau kita punya salah dengan dia, nanti kalimat itu juga akan menghujam kepada kita. Lagi kecil kita didik, tapi kita kasar sama dia. Nanti kalau sudah tua, kita yang sakit dan dirawat sama dia, dinanti-nanti itu, dia juga akan mengeluarkan kalimat semacam itu. Maka dari itu penting bagi kita. Sayyidina Hasan dan Husain itu kalau makan pemitan, padahal masih anak-anak dari bila makan pemitan, makan pemitan. Sayyidina Hasan dan Husain itu kada wani melihat iwak, itu kada wani jadi kita. Nah, lauk itu kada wani melihat, tunduk dulu lah. Pemitan kan siapa kan dah? Sayyidina Hasan dan tunduk, kada wani melihat lauk atau iwak itu kada wani melihat. Sampai Sayyidah Fatimah mengangkat lauknya ke piringnya, baru Sayyidina Hasan dan Husain wani mengambil iwak. Kenapa? Ujar Sayyidina Hasan dan Husain, aku takutan kalau pindah aku ambil itu di keping ini lewat oleh mama. Ini kuitan dulu ya. Yuk kita lihat di kuitan kita dulu. Makan makanya yang nyaman itu kuitan aku banyak sudah di sini. Sudah sini apa ya? Padahal kan ingin ya. Cuma kita kadang anak ini kita tahu dibahasa harus kuitan kadang sisanya. Nah, kadang kita ini kan nyamanan makan, kuitan sisanya gitu. Cuma Sayyidina Husain karena sudah dididik sedari kecil bagaimana cara mereka berbakti kepada orang tuanya. Jadi, aduh ini pokoknya saya bilang dia kena ambil lauknya dulu, ulun kena makan. Jadi kuitan ambil dulu ajar makan. Begitu ya. Kalau kita kan kadang, nah itu Pak, di antara orang tua kita itu kadang sering berbohong. Lawan kita ini artinya berbohong Pak. Aku kanyang sudah jadi bersih gampang. Apa hendak sih jadi ikan dimakan apa hendak itu? Nah, padahal sih kan begitu ya. Cuma kita aja lagi sebagai anak, ya gitu sebagai anak itu bagaimana berbakti kepada orang tua kita. Jangan menjadi anak yang durhaka. Begitu ya. Nah, itu di antara dosa besar. Surbul khamar begitu juga, minum khamar, minum sesuatu yang memabukkan, makan sesuatu yang memabukkan, sama. Nah, itu juga termasuk daripada dosa besar. Ya. Nah, kemudian apa? Ketika kita sudah melakukan dosa itu, entah itu dosa besar atau dosa kecil yang selain kita sebutkan tadi, nah misalkan dosa kecil apa? Melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Laki-laki ketujuh memandangi perempuan yang tidak boleh dipandang, itu dosa kecil, begitu ya. Suka dia tadi itu menguyak aib orang, berbohong, tidak amanah, itu dosa. Tapi dosanya tidak jatuh kepada dosa besar. Tidak seperti pembunuhan dosanya, tidak seperti perzinahan dosa, cuma dosa juga. Ya?
Nah, maka dari itu ketika kita sudah mengerjakan atau kita misalkan pernah melakukan hal dosa apapun itu, ya, daripada dosa besar dan dosa kecil, maka hendaklah kita cepat-cepat untuk bertaubat, ya, cepat-cepat untuk bertaubat. Karena apa? Taubat itulah caranya agar dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihapuskan daripada dosa kita. Ini ketika kita bertobat juga filsafat ilmu mutlaq. Kalau dosa kecil yang kita lakukan, kita bertobat situ sini langsung diampuni oleh Allah. Ya. Kalau kita melakukan dosa besar dibagi dua nanti. Ada hubungan dengan Allah enggak? Ada hubungan dengan Allah, melakukan dosa besar. Seperti apa? Meninggalkan sholat, masuk puasa Ramadan sebulanan karena puasa, misalkan ya. Nah ini dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertobat sama Allah, akan tetapi dosa yang dia kerjakan itu hanya berhubungan sama Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kemarin seperti pertemuan yang lalu disebutkan orang yang mujaharah minal mujahirin, kata Nabi, ini orang gak bakal diampuni dosanya. Nah, minal mujahirin ini apa itu mujahirin? Orang yang kata Nabi malamnya bermaksiat kepada Allah, malamnya nih minum sesuatu nama mabukkan, misalkan malam nih mabuk, besok pagi ketemu sama orang, dia ngomong, malam tadi aku mabuk, malam tadi saya mabuk. Paham ya? Ketika dia bertobat, aslinya dosa itu akan diampuni oleh Allah, tapi ketika dia membicarakan dosa yang dia kerjakan kepada orang lain, maka dosanya nggak jadi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bangga. Nah itulah diantaranya dosa yang kita bangga-banggakan itu adalah menjadi dosa yang kekal nanti di hadapan Allah. Karena orang yang mendengar itu akan menuntut nanti di akhirat sama kita. Walaupun kita sudah bertobat, dia akan menuntut. Oh, bertobat sama Allah, saya akan mendengar. Dia kemarin berbicara, dia sedang mabuk, dia sedang berzina, dia sedang ini. Nah, jadi jangan bangga. Undanya dulu ya 15 tahun yang lalu, wah kasar tuh udah menguasainya. 5 ekor, 10 ekor sudah ada bunuh. Mau aku minuman yang apa aja udah gawe. Udah dulu tahu lah cowok bujur kayak ini pakai ruduk. Dulu 25 tahun yang lalu, wah laki anak ada tergoda undanya. Wah, bangga. Ya. Naik kemana kesana kemari, terus si anu tuh tahu lah, tuh pas pacar udah, si anu tuh bekas pacar udah, wah misalnya lah, bangga dengan dosa, jadi diampuni Allah, maka tutup rapat-rapat dosa itu, kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mu'allaqah linnas, kalau berhubungan bil adami binnas, dengan manusia, dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka gimana? Maka selain dia harus bertobat kepada Allah, dia harus meninggalkan dosa itu, dia harus menyesal dengan dosa yang dia kerjakan, dia juga harus meminta halal kepada orang yang dia, atau meminta maaf kepada orang yang dia zalimi tersebut. Misalkan membunuh, ya harus dia minta ridho, atau dia membohongi, menzalimi, dan berhubungan dengan hak al-hukumah, maka harus dia meminta ridho kepada orang yang dia sakiti, dia zalimi tersebut. Nah itu adalah dosanya itu adalah dosa. Jadi jangan sampai kita tadi itu melakukan hal-hal yang semacam itu daripada dosa besar. Begitu juga dengan dosa kecil. Ya, mudah-mudahan kita terhindar daripada perlakuan dosa itu. Semoga kita selamat, diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ya. Mana tadi? Ini asapnya, ini maju benar ya. Song benar asalnya. Nah. Maka kata ulama, kata Syekh Muhammad bin Umar tadi la tahkirud dzunub as-shighar. Nah sekarang tugas kamu, jangan kalian tadi itu mengenteng-entengkan daripada dosa yang kecil. Jangan menganggap remeh dosa yang kecil.
la ta'udduha sigharan fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. Karena sesungguhnya dosa yang kecil itu akan menjadi tangga untuk melakukan dosa besar. Jadi banyak orang yang meremehkan dosa kecil. Gara-gara meremehkan itu, maka dia akan melakukan dosa besar. Begitu ya? Nah, jadi jangan sampai. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani, kata beliau, enggak ada, bahasanya gini ya, enggak ada atau jarang sekali orang melakukan dosa besar otomatis jarang, kecuali dia sudah sering melakukan dosa kecil lewat jalannya dulu. Sama kita masuk gang, hendak keluar gang menemui jalan besar harus lewat jalan kecil dulu ya. Lewat jalan kecil baru dia akan melihat di jalan yang besar, begitu ya. Nah begitu juga dengan dosa. Gak ada orang ujuk-ujuk otomatis kata beliau itu mengerjakan dosa besar, gak ada. Turun dari rumah langsung berzina, gak ada ya. Turun dari rumah langsung mendatangi tempat perzinahan, berzina, gak ada. Atau tiba-tiba duduk ada perempuan mendatangi dia langsung berzina, gak ada. Awalnya melelek dulu, dosa kecil, kalau melelek deh. Lalu mendatangi, merayu, oi, nah begitu ya. Si babiniannya sama. Si lakian tukang rayu, si babinian tukang ombar. Coba biar kulit majelis nih lah, nah kulit majelis ini berserudung rapi, berbaju hitam. Tetapi lakian biar paling menggoda juga lakian telontian, apa godaannya? Assalamualaikum katanya. Itu benar yang goda. Coba biar berbaju, seraba ketat. Yalah, selawar seraba singkat. Berjalan lihat, melihat lelakian. Nah, dikirinya terus tuh, dirayunya terus tuh, sama rambut pindah apa jalannya teh? Apa ya? Jadi laki-lakinya ini memancing untuk melakukan dosa kecil, mandang, merayu, mendekati. Si perempuan ini ya gak bisa menjaga agar tidak terjadinya dosa. Maka dia buka auratnya, dosa, walaupun bukan dosa besar, dosa. Begitu ya, melihat-lihatkan badannya, keluar rumah, kemudian memancing daripada nafsunya seorang laki-laki dan semacamnya, dosa. Akhirnya, maka kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dilarang sama Allah bukan berzina, karena Allah tahu nih orang-orang ini kalau dia beparat pasti berzina. Makanya Allah mengatakan jangan mendekat. Ya? Karena zina itu ada muqaddimah. Muqaddimah itu artinya permulaannya tadi. Berkenalan, rayu-rayuan, hanya berjalanan dan selainnya sampai terjadi perzinahan. Zina ini dosa besar. Tapi kata Imam Muhammad bin Umar, Imam Nawawi, beliau mengatakan, kata beliau apa? Enggak ada orang tadi itu otomatis melakukan dosa besar, itu enggak ada. Ya. Pasti apa? Orang itu melakukan dosa besar karena sebab meremehkan dosa kecil, sehingga dosa kecil itu akan menjadi tangga bagi dia untuk melakukan dosa besar. Begitu ya. Pada itu hati-hati kita. Wa aidan rubbama yakunu Allah taala bitilkas sigar. Ya. Wal maqalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa itu yang kecil ma'al israr. Nah ini menyebabkan dosa itu menjadi besar walaupun dosa itu kecil kalau selalu dikerjakan. Fa innaha bil muwadhabah 'alaiha ta'dhum wa tasiru kabira wa aidan inna ma'al azmi istidamatiha tasiru kabira. Nah, maka dari itu dosa itu kalau yang kecil dikerjakan tapi lanjut terus ada bahan pihak ya, digawi terus, maka akan menjadi dosa
besar, maka akan menjadi dosa besar. Fa inna niyatal mar' fil ma'asi kanat ma'siyah. Kenapa? Niat seseorang bermaksiat itu sudah dihitung maksiat. Ya, maksiat. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar walaupun itu besar dosa kalau dia beristighfar sama Allah, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dia bertaubat dengan syarat-syarat yang ditentukan tadi, maka dia akan mendapatkan dosanya diampuni oleh Allah walaupun dosanya sebesar daripada gunung. Maka dia harus takut dengan dosa itu. Maka dia harus menghindar daripada dosa itu. Kenapa? Kalau dia sudah selalu mengerjakan dosa kecil itu, maka tidak ada lagi istilah namanya dosa kecil. Maka itu sudah menjadi dosa besar. Dan dosa kecil yang diremehkan itu juga akan menjadi dosa besar. Begitu ya. Sama ya lawan kita juga ya lah. Ada kopiah. Nyalun semalam ada melihat entah di mana sosial media ya, ada orang menjual batu akik. Artinya menjual batu akiknya apa? Pedagang kaki lima. Sekali harta berdagang boleh lewat presiden siapa? Prabowo Subianto lewat. Sekalinya pian buka karena di YouTube kalau ada. Sekalinya tukang akiknya berparak ke mobilnya Prabowo di jalan baju. Bapak minta kopiah. Dibarinya kopiah lo Prabowo tadi. Karena nang membari Prabowo hebat kena kopiahnya. Hebat kan. Karena ini padahal sama aja kopiahnya. Viral di mana-mana. Kenapa? Karena yang memberi adalah orang yang besar. Presiden. Ada juga yang setahun yang lalu ulun lihat sebelum Prabowo presiden itu siapa? Bapak Joko Widodo. Ada orang yang menghina, menyambati lawan presiden, isuknya apa? Takkan kurang. Mau jadi ulunnya semalam menyambati kawan juga. Nah itu kawan nikah untuk 2 tahun kan sambati lo baik. Sekali kesambati presiden ditangkap orang. Jadi orang mukmin itu mengerjakan sesuatu melihat kepada siapa sesuatu itu dia kerjakan. Walaupun dia kerjakan dosa itu kecil, kesalahan itu kecil, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia remehkan, maka itu kesalahan akan menjadi besar. Begitu ya. Tapi ketika dia dikasih sama Allah sedikit apapun, lalu dia bisa senang, bahagia, bersyukur, gitu ya. Maka apa janji Allah? La in syakartum la azidan. Apa yang aku beri lalu ikan senang, bahagia, bersyukur, maka aku akan tambah. Tambah itu dengan porsi Allah, lain porsi kita dinyatakan. Kalau kamu kena ulun bisi bini seikung biar alhamdulillah ulun bersyukur pada bisi bini yang seikung nih. Mudah-mudahan itu jar guru disyukuri seikung di betam. Tambah itu porsi ikan. Ini mati-mati nih. Nah jadi bertambah. Jadi bukan tambahan itu atas apa yang kita inginkan, tapi ziyadatul khair, bertambah kebaikan, berkah artinya. Ya. Dapat rezeki, ini rezeki yang menjadikan pian baik, menjadikan rezeki pian bertambah taat lawan Allah, menambahkan rezeki yang pian makan ini membuat menjadi kesehatan bagi pian. Itu yang Allah tambahkan daripada orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Begitu ya. Lebih-lebih lagi di akhirat nantinya dengan perkara makan ini aja, maka dia akan menjadi orang yang mungkin mendapatkan ganjaran, pahala dan nikmat yang lebih besar lagi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga boleh. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini terhindar daripada melakukan dosa.
Jadi yang penting tadi apa? Pelajaran yang hari ini kita dapatkan, jangan melakukan dosa apapun itu. Jangan melakukan dosa apapun itu. Dosa yang kecil atau dosa yang besar apalagi. Dosa yang kecil saja jangan kita merasa diri kita mengerjakan itu meremehkan, apalagi membangga-banggakan kepada orang lain. Ya. Begitu juga kita mengerjakan dosa kecil, kalau bisa secepat mungkin kita bertobat sama Allah, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah. Jangan selalu kita mengerjakan dosa itu dan tidak mau menghilangkan dosa itu, jangan. Ya, maka sudah menjadi teguran bagi kita, umur kita, ya, usia kita, kesehatan kita, itu sudah menjadi teguran. Sampai kapan ya mungkin, ya, sampai kapan. Jadi mulai sekarang perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhilah dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, hindarkan daripada pekerjaan dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang selalu istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'arrafna